Nah, sekarang kita akan beralih kepada Ibu Iren. Ibu Iren sudah memaparkan begitu banyak sebenarnya contoh pekerjaan karya kerasulan kitab suci yang bisa menjadi bagian kerja para lulusan KPKS. Saya ingin bertanya mengenai hal seperti ini. Dari antara para lulusan KPKS, tentu ada banyak yang mau terlibat di dalam pekerjaan atau dalam pelayanan gereja. Ada yang bahkan terlibat, saya sudah menyebut tadi, sampai di Lembaga Alkitab Indonesia. Kemudian ada juga yang cukup lama bahkan bekerja membantu di Komisi Liturgi KWI. Sekali lagi ada banyak contoh pekerjaan yang besar yang tampaknya sulit tidak terjangkau, tetapi mengingat pekerjaan yang awal atau tugas awal adalah terlibat di paroki, di wilayah, di lingkungan kategorial. Ada banyak yang mau terlibat, tetapi juga ada banyak yang tidak mau terlibat. Setelah lulus KPKS ya sudah lulus, setelah itu tidak buat apa lagi. Nah, Ibu, saya ingin bertanya, apa yang menjadi, katakanlah kalau Ibu mendengar ada yang mau terlibat, tetapi ada yang sama sekali bahkan tidak mau terlibat? Saya kira ini adalah persoalan bagaimana merefleksikan sabda Allah itu sendiri supaya menggema di dalam dirinya. Kedekatan dengan kitab suci itu adalah kedekatan dengan Yesus. Dan saya yakin dialah yang akan mengubah dan mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Karena memang tadi seperti kita juga sudah dengar sebelumnya, bahwa kitab suci atau sabda Allah ini bukan untuk semata dipelajari, tetapi bagaimana sabda Allah ini mengubah, bagaimana kita bisa membuka diri untuk membiarkan diri itu dipakai. Memang sering-sering mengejutkan dan menakutkan apa yang Tuhan minta. Konflik dengan seseorang misalnya, atau bahkan dengan romo parokinya, tadi seperti Romo Bagio juga katakan, bisa jadi karena kritis ini kita menjadi tidak nyaman. Nah, ketika kita tidak nyaman, beranikah kita melangkah sesuatu? Nah, ini perlu perjuangan, dan kembali lagi ketika berjuang, ya kembali lagi kepada Yesus gitu ya. Kalau tidak, kita juga nggak berani untuk buka mulut atau melakukan sesuatu yang kelihatannya agak kontroversial pada awalnya. Ibu mengatakan 3 kata berani, mengucapkan 3 kali kata berani. Jadi rupanya ini menjadi faktor yang penting. Dari mana Ibu dapat keberanian itu? Berani itu menanggung resiko, dan berani itu sumbernya adalah yang kita bisa tahu, Yesus. Dia berani berhadapan dengan kaum Farisi, ahli Taurat, tua-tua, bertindak di luar dari sesuatu yang konvensional, tapi itu berdasarkan dorongan iman yang perlu direfleksikan kedekatannya dengan Bapa di dalam doa-doa pribadi. Orang yang tidak berdoa bagaimana bisa bicara kalau itu dorongan itu berasal dari Tuhan? Tapi itu pun perlu diuji. Lihat buahnya. Terima kasih. Para utusan lulusan KPKS, jangan takut baca tulisan Pak Jarod Gadianto. Itu ada di buku. Jadi supaya tidak takut, nanti silahkan baca tulisan ini. Nah, kemudian saya akan bertanya sekarang kepada Pak Rashid, masih berkaitan dengan para lulusan KPKS ketika kembali ke paroki. Bapak tadi juga mengatakan ada suasana pastor sentris yang membuat katakanlah orang, para lulusan juga khawatir untuk masuk. Jadi ketika kita baru masuk dalam suasana seperti itu, bagaimana pengalaman Bapak? Apa yang kemudian bisa dilakukan dengan situasi seperti itu? Baik Bapak Ibu, saya ingin menanyakan, pernah punya pengalaman nggak? Misalnya ada pendalaman iman, kebetulan ketua lingkungan sudah dapat bocoran nih, malam pastor datang, terus kita di SMS-in harap umat hadir karena nanti malam yang bawakan pastor nih. Dan terus rame, tapi minggu depannya giliran fasilitator 9 gitu. Nah ini saya rasa dengan diskusi dengan teman-teman, pertama adalah memang kalau kita diutus ke paroki, tentunya dengan adaptasi, pertama memperkenalkan diri kepada pastor parokinya. Kemudian setelah pastor paroki sempat tahu kita dan sebagainya, maka tugas pastor paroki sebenarnya yang memberi kita kepercayaan.
Misalnya di paroki saya datang waktu itu, kalau di paroki ada cap ya, khusus evangelis pribadi. Biasanya paroki pastor paroki dapat 1 atau 2 sesi. Nah, ketika itu saya hadir. Kemudian pastornya mengatakan di sini ada parasit, dia udah sekolah susah-susah di KPKS, jadi dia sudah tahu sedikit-sedikit lah soal kitab suci. Maka biarkan, tidak usah semua harus pastor. Kalau ada hal-hal tertentu bisa juga dibantu oleh seksi KKS bersama timnya. Jadi memang untuk pastor sentris ini terutama juga perlu dukungan dari pastor parokinya masing-masing. Sekali lagi, mumpung Romo Bagio masih pijen. Nah, pengalaman dari banyak teman yang lulus KPKS terlibat kemudian di paroki, banyak sekali yang harus berurusan dengan situasi yang seperti ini. Merasa tidak mendapatkan dukungan dari pastor paroki, seringkali atau kadang-kadang bahkan bukan hanya tidak didukung, bahkan merasa dihalangi. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mungkin akan mewakili pertanyaan teman-teman yang pernah mengalami bagaimana seharusnya Romo bersikap, mengambil sikap terhadap situasi yang seperti itu. Romo Desi dalam sebuah misa perutusan mengatakan, datanglah ke pastor paroki, jangan malu untuk minta pekerjaan. Silakan. Saya merasa pastor paroki bagaimanapun juga adalah kepala gereja tingkat paroki. Dia adalah wakil Bapak Uskup di tingkat paroki sebagai gembala, sebagai imam, sebagai koordinator utama pewartaan. Pada saat dia harus bertindak secara struktural, biasanya memang dia harus memperhatikan rambu-rambu. Maka yang diusulkan Romo Desi tadi, kalau kita lulus, kita datang kepada pastor paroki, ya kita sebatas menawarkan pelayanan saja. Dan kalau sulit diakomodasi secara struktural, kita tetap bisa kan melayani di tempat kita masing-masing, di lingkungan kita. Bahkan saya mendengar beberapa orang lulusan KPKS pun membentuk kelompok pembacaan kitab suci. Tidak semuanya harus diatur secara struktural, karena justru karena kita disepakati oleh Roh Kudus setelah perputusan kita, setelah kursus kita selesai, kita bisa bekerja dimanapun. Kesulitannya biasanya lebih bersifat struktural, karena harus memakai struktur paroki yang tidak selalu mudah diakali. Kesulitan ini mudah dihadapi kalau kita kreatif menciptakan pelayanan yang kita sendiri bisa buat, tanpa harus memperhatikan struktur ketat paroki, wilayah, lingkungan, seksi-seksi dan seterusnya. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Saya kembali ke masa lalu Romo Bagio ketika Bapak Uskup memberikan tugas disekolahkan. Setelah lulus, jangan hanya ngajar di STF, tapi mengajar juga di KPKS. Nah, kemudian mengingat latar belakang tujuan KPKS, para pesertanya diharapkan terlibat langsung di dalam karya kerasulan kitab suci. Kemudian kalau di STF yang belajar adalah para frater, tentu apa yang dipikirkan sebenarnya, apa yang harus dilakukan. Apakah ketika mengajar di STF, Romo menyajikan bahan yang berbeda, caranya pun berbeda dengan yang disajikan dan disampaikan di KPKS. Mengingat tujuan kalau STF ini lulusannya jadi Romo, tapi kalau KPKS nanti jadi terlibat di paroki. Silakan. Di STF tentu tuntutannya lebih tinggi karena mereka selesai dengan strata S1 dengan tuntutan ilmiah yang memang ada ukurannya. Maka kalau kita memberi tingkat juga harus ada catatan kakinya, harus ada referensi dalam bahasa Inggris, lebih banyak tugas struktural. Bahkan di akhir seluruh kuliah mereka
kan ada ujian komprehensif, ada penulisan skripsi dan seterusnya. Hal seperti itu tentu saja tidak bisa diterapkan di KPKS, dan memang maksud utamanya adalah kerasulan kitab suci. Orang diberi bekal tidak hanya kitab suci, tetapi juga teologi, dogmatis, sakramentologi, eklesiologi, cara menyampaikan suatu pewartaan lewat mimbar, memimpin doa lingkungan dan seterusnya. Fokusnya lebih pada suatu kerasulan. Kitab suci berhadapan dengan umat banyak. Tuntutan ilmiahnya lebih turun sedikit begitu. Maka sebaiknya juga diktatnya lebih sederhana, lebih banyak ilustrasi supaya yang disampaikan itu tidak membuat orang pulang dari kursus malah lebih pusing dari sebelumnya. Kira-kira begitu Mas. Nah, kemudian saya masih ke Romo. Begini Romo, dalam perayaan Ekaristi tadi Romo Hadi mengatakan begini, ada bahkan yang belajar di KPKS tapi malah terguncang imannya. Kemudian ada beberapa peserta yang sudah lulus juga mengatakan iman saya tidak berkembang setelah saya belajar di KPKS. Romo menangkap sesuatu dari pernyataan ini dan bagaimana seharusnya menghadapi situasi ini? Silakan. Kalau belajar di KPKS kemudian terguncang imannya, pasti sebelum belajar pun sudah terguncang sendiri. Karena kalau ketemu Romo Martin, ketemu Pak Stefan, Pak Hadi, Romo Robi, kita justru semakin diperdalam dalam hal iman, diperluas wawasannya, dikritisi, dijernihkan keyakinan-keyakinannya. Kalau orang terguncang dalam rangka pendalaman iman, maka sebetulnya tidak menjadi soal. Tapi orang terguncang kan tidak mungkin dalam jangka waktu yang begitu lama. Apakah ada yang masih terguncang sampai sekarang? Maka sebetulnya kita tidak perlu terguncang, bahkan bersyukur. Saya yakin kalau kita masih datang sampai sekarang ini, dan saya mendengar tadi bahwa pertemuan seperti ini diadakan lebih sering lagi, saya yakin ada kerinduan. Kalau perlu, tadi dikatakan jangan 3 tahun, kalau bisa 5 tahun. Walaupun memang harus ada batas waktu tertentu. Saya masih ingat, saya tahun 95 berkarya di KPKS. Kalau kursus 3 tahun sudah selesai, masih ada orang yang shopping, masih belajar kuliah, terutama kuliahnya Pak Stefan, karena waktu itu dia masih ganteng. Sekarang juga masih, orang masih ingin mendapatkan, bukan kata orangnya, tapi orang masih ingin mendapatkan ilmunya. Maksud saya setelah 3 tahun pun rupanya hasrat kita untuk mempelajari kitab suci tidak pernah berhenti. Saya 7 tahun belajar kitab suci, dan begitu selesai saya merasa saya malah bodoh sekali dalam hal kitab suci. Semakin banyak hal tidak saya ketahui. Saya hanya memperhatikan satu jenis sastra saja dalam kitab Amos, dan setelah selesai rupanya saya tidak tahu banyak hal. Maka kalau Anda belajar di KPKS 3 tahun dan ingin belajar lagi, itu ya sasarannya tercapai, kita makin merindukan sabda Tuhan. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Iren dan kemudian Pak Rashid. Ini kaitannya dengan bahan-bahan yang dipelajari selama di KPKS. Masih ingat Bu berapa banyak yang sudah dipelajari? Nah, setelah sekian tahun katakanlah terlibat dalam karya pewartaan, apa bahan atau kuliah yang Ibu sangat terkesan dan kemudian ini jelas sangat mendukung karya pelayanan saya? Silakan. Tentu latar belakang kitab suci itu penting. Kemudian, ya, pelajaran-pelajaran yang mengarahkan eksegese, jadi dari tafsir-tafsir kitab suci itu, pemahamannya itu akan sangat membantu ketika kita juga merenungkan sabda Allah untuk diwatakan. Itu sangat membantu. Walaupun
memang percaya bahwa Roh Kudus kemudian juga akan mengingatkan hal-hal untuk kontekstual kepada siapa kita bicara saat itu. Nah, itu saya sangat tertarik sekali ketika kita belajar juga narasi. Ketika kita belajar satu tema, kemudian kita olah sendiri dan ungkapkan dengan kata-kata sendiri, dan itu menjadi suatu cerita yang sangat digemari oleh orang tua, anak, dan dewasa. Siapa dosennya, Bu? Dosennya Pak Stefan. Ya, narasi itu menjadi sangat sekali membantu di dalam pewartaan. Ya, jadi itu loh sekilas yang masih bisa saya ingat. Terima kasih. Kalau mengenai waktu kuliah secara teori pasti sudah sangat cukup diberikan, cuman memang waktu untuk praktek itu rasanya masih sangat minim. Kemudian kalau sukanya pasti banyak ya, dengan teman-teman sebenarnya. Dukanya ya paling kalau menjelang ujian ya, karena melihat kisi-kisi yang begitu banyak yang harus dicatat. Tapi ya itulah, itu bagian karena apa? Sekali lagi yang kita diberikan ketika kita keluar dari KPKS diutus, kadang-kadang kita tidak bisa memilih bidang pelayanan. Syukur-syukur kalau di paroki kita bisa beradaptasi, kemudian tapi kadang-kadang juga diminta, kayak saya pernah kalau Ibu Lena di Komisi Liturgi KWI ya Bu ya, saya diminta membantu di Komisi Liturgi anaknya di Sela KWI bersama Romo Bosco. Waktu itu saya bertanya sama Romo, kenapa saya tidak tahu soal liturgi banyak, kenapa diajak menjadi tim? Ya kamu kan tahu soal kitab sucinya, bisa membantu untuk ibadat sabda, bikin doa untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi memang teori yang kita dapat paling nggak basicnya sudah diberikan dengan baik, tapi dari kita juga minat baca, minat untuk terus belajar. Apalagi dengan seperti tadi Pak Stefan Lex terus menulis di Facebooknya setiap hari kupasan Injil, terus memberi pencerahan bagi kami, masukan, karena biar bagaimanapun kita tidak memilih-milih bidang pelayanan, tapi kita siap dimanapun kita dibutuhkan. Terima kasih untuk ketiga narasumber, tepuk tangan dulu. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai simpulan dari diskusi ini. Yang pertama, yang menarik untuk diingat adalah domba-domba Katolik harus makan makanan Katolik. Kemudian KPKS kalau begitu dari awal dicita-citakan untuk menjadi tempat di mana para pesertanya bisa mendapatkan makanan Katolik. Kemudian setelah lulus, para peserta yang sudah lulus diharapkan untuk terlibat. Kemudian keterlibatan ini bisa menjadi sebuah sarana untuk menyampaikan, untuk membagikan makanan Katolik kepada umat Katolik sebanyak mungkin. 10 lulusan KPKS sudah cukup untuk mengubah Keuskupan Agung Jakarta. Apalagi kalau sudah 600. Nah, kemudian untuk bisa terlibat di dalam karya pewartaan, di KPKS kita belajar soal pengetahuan tentang kitab suci. Kita belajar juga tentang katakanlah keterampilan untuk menjadi pelayan, untuk menjadi pewarta kitab suci, untuk menjadi pelayan firman. Tetapi sesudahnya perlu praktek, perlu latihan, dan untuk itu diperlukan keberanian. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai simpulan dari diskusi kali ini. Dan akhirnya untuk bisa mendapatkan keberanian, jangan pernah lepas dari Yesus. Terima kasih.